poin ketiga saya, ini semua sudah diucapkan dan akan selalu diucapkan. Ada TAP MPR nomor 25 kalau nggak salah tahun 66 dan undang-undang berapa tadi 27 tahun 99 itu melarang ajaran komunisme Leninisme. Jadi sebenarnya aparat keamanan penegak hukum tidak perlu ragu-ragu, ada dasar hukum untuk bertindak. Oke. Persoalannya adalah setiap undang-undang, aturan itu harus ditafsirkan. Jangan lupa, Tuhan tidak sampai kepada kita lewat kitab suci. Kitab suci ditafsirkan orang, baru sampai kepada kita. Nah, undang-undang juga begitu. Karena itu kita punya hakim, jaksa, dan pengacara. Oke. Nah, persoalannya adalah di sini timbul masalah dalam soal penafsiran. Misalnya, saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya sekolah ke Amerika, saya mengumpulkan bahan mengenai dokumen-dokumen pemberontakan PKI tahun 26. Tahun 48 dokumennya cukup banyak di Indonesia. Tahun 65 ada. Karena saya mau menulis sebuah tulisan mengenai perbandingan pemberontakan PKI 26, 48, dan 65. Menurut saya ketiga-tiganya itu putsch. Bukan keputusan Politbiro. Gestapo pun bukan keputusan Politbiro. Itu keputusan kecil yang ada di bawah Aidit, yang bekerja sama dengan Syam Kamaruzzaman dengan biro khusus. Oke. Jadi karena itu buku saya yang baru, judulnya bukan Gestapo PKI tapi Gestapo 65. Karena itu bukan keputusan PKI sebagai partai, tapi itu keputusan DNID yang dalam bahasa Marxisme itu putsch, perebutan kekuasaan. Begitu. Nah, dokumen itu tunggu dulu. Aidit dan Syam Kamaruzzaman bukan Politbiro. Syam Kamaruzzaman bukan Politbiro. Aidit ya. Aidit Politbiro, ketua Politbiro kalau nggak salah. Ya. Keputusan oleh ketua Politbiro. Iya, karena itu grup kecil. Dalam Partai Komunis hal itu selalu terjadi. Oke, di Partai Komunis Uni Soviet begitu, setelah Lenin meninggal itu Stalin yang berkuasa sendiri. Ya. Di Tiongkok juga begitu, Mao sendiri. Dan Mao lah yang melakukan untuk membersihkan lawan-lawan politiknya, dia bikin revolusi kebudayaan. Gitu. Oke, poin yang mau saya katakan di sini soal penafsiran. Dokumen yang saya bawa itu bukan dokumen komunis, tapi disita oleh Kejaksaan Agung. Dan saya kemudian diminta menghadap Kejaksaan Agung, diinterogasi soal itu. Saya katakan itu bukan propaganda PKI, itu dokumen pemberontakan PKI tahun 26. Karena saya ingin membuktikan bahwa PKI itu selalu melakukan hal seperti itu. Mereka bilang kalau Bapak perlu baca, Bapak datang ke sini. Ya saya takutlah bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Datang, kalau nggak salah kita di Tempo, Anda lah yang menasihati saya bagaimana menghadapi Kejaksaan Agung. Saya ingat betul itu. Saya baru pulang dari Amerika tahun 86. Ya. Jadi kemungkinan perbedaan menafsirkan aturan itu selalu ada. Begitu. Ada yang mungkin sebenarnya belum perlu ditangkap, sudah ditangkap. Itu soal penafsiran. Maksudnya baik, tapi itu soal penafsiran dan itu selalu terjadi. Oke. Poin berikut yang saya mau sampaikan. Nah, ini ada Pak Agus Wijoyo, jadi saya minta maaf kalau saya salah, Anda bisa koreksi. Soal simposium Arya Duta, saya salah satu pembicara diminta oleh Pak Agus waktu itu. Gagasan utama semula dari acara itu sebenarnya adalah gagasan beberapa anak muda, atau tidak muda, Pak Agus kan tidak muda lagi, pensiunan jenderal, ya, anak-anak korban Gestapo di pihak TNI, korban PRRI Permesta, korban DITII kalau nggak salah, itu berkumpul bersepakat untuk mengatakan marilah kita akhiri dendam masa lalu. Oke, jadi di acara itu saya ketemu Luhut Panjaitan yang omnya ditangkap karena terlibat Gestapo. Ya, dan Benny Murdani harus mengatakan, ya sorry, ini aturan berselingkungan, om lu gua tangkap juga, kira-kira begitu. Dia bilang pada saya. Nah, di situ saya ketemu anaknya Aidit, anaknya Nyoto,
Anaknya siapa lagi selain anaknya Pak Agus dan adik perempuannya saya ketemu semua. Oke, everything was running well waktu itu. Tapi ketika ini melibatkan massa, ya, di Hotel Arya Duta segala macam orang luar biasa, mencari tempat duduk saja susah. Padahal saya salah satu pembicara, saya harus duduk di lantai sampai dipanggil duduk ke depan. Ketika massa dilibatkan, apa yang terjadi? Tak terkontrol, tak terkendalikan. Yang maksudnya baik, Pak Agus dan teman-temannya, bukan Pak Agus sendiri loh. Anak-anak PKI juga termasuk anaknya DNID, anaknya Nyoto segala macam. Ketika massa terlibat, mereka nggak mengerti persoalan. Mereka menuntut macam-macam, minta keadilan, Soeharto yang mengadakan kudeta, bla 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 bla, tanpa mereka sadari itu menimbulkan ketakutan di golongan lain, golongan di seberang mereka, golongan anti komunis, yang mereka mungkin tidak sadari. Orang Indonesia bisa marah kepada Pak Harto karena Pak Harto itu KKN dan sebagainya setelah anak-anaknya besar. Tapi dalam hal Soeharto melawan PKI, menurut orang Indonesia, kebanyakan orang Indonesia tidak menganggap Soeharto bersalah. Mungkin pahlawan malah. Saya kira ya, banyak yang mengatakan, dan saya kira banyak benarnya dia menyelamatkan Indonesia dari bahaya komunisme. Boleh kita tidak sependapat dengan itu, tapi itu persepsi banyak orang. Akibatnya orang ketakutan. Jadi counterproduktif, lahirlah teori PKI akan bangkit. Padahal belum tentu itu benar. Bagaimana mau bangkit? Itu kan ideologi bangkrut.